Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Gus Afik. Hari ini kita masih berada di IKN. IKN memiliki konsep Green Building atau bangunan hijau. Merupakan konsep bangunan yang mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga pembongkarannya nanti memperhatikan segala dampak. Mulai dari dampak negatif dan positif terhadap iklim dan lingkungan hidup. Penerapan Green Building dinilai dapat menekan dan menjadi solusi dari krisis iklim Indonesia sendiri. Sudah melakukan penerapan di beberapa kota di Indonesia. Dari keberhasilan tersebut tentunya mendorong pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara yang menerapkan konsep Smart Forest untuk menerapkan Green Building terhadap gedung-gedung yang ada di sana nantinya. Pemerintah Indonesia sendiri sudah bertekad dalam pembangunan IKN Nusantara nanti akan mengedepankan konsep Green Building dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah dalam rencananya akan membuat perkantoran dan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, menerapkan konsep Green Building dan berkelanjutan. Penerapan Green Building pada IKN Nusantara nantinya akan berfokus pada pengurangan emisi dan penggunaan energi terbarukan. KIPP di IKN Nusantara sendiri akan menerapkan konsep desain negara rimba nusa. Konsep tersebut bertujuan dalam mempertahankan 70% area hijau. Pembangunan perkantoran dan kawasan inti pusat pemerintahan KIPP nantinya akan mengikuti kontur dan struktur ruang di Kalimantan Timur yang cenderung berbukit-bukit. Kemudian bangunan direncanakan berbentuk selaras dengan alam dan juga vegetasi lokal harus tetap dipertahankan dengan minimal intervensi vegetasi. Dan saat ini kita berada di Istana Negara. Jadi yang kalian lihat ini adalah lokasi tempat untuk mengadakan upacara, yang di depannya langsung terhampar pepohonan dan hutan-hutan, ya, dan dikelilingi oleh hutan-hutan karena konsepnya adalah Green Building. Dan desainer istana di ibu kota negara IKN Nusantara, Yoman Warta, menjelaskan makna konsep pembangunan kantor presiden di IKN yang memiliki bentuk seperti burung Garuda. Ya, jadi di belakangnya itu yang warna hijau itu konsepnya adalah konsep bentuk burung Garuda, ya. Nah, itu di depannya itu adalah konsep Green Building, ya, banyak sekali hutan dan 70% nanti hutan dan 30% nanti adalah bangunan IKN. Jadi konsep bangunan kantor presiden di IKN yang memiliki bentuk seperti burung Garuda, hal ini disampaikannya dalam diskusi menuju ibu kota negara baru,
Indonesia memiliki lebih dari 1000 suku bangsa. Ini tidak mungkin diserap di satu bentuk bangunan. Maka dari itu saya pilih Garuda. Nah, itu pernyataan beliau, Nyoman Nuarta. Nyoman menjelaskan dirinya bertugas untuk membuat desain dasar yang terdiri dari 12 bangunan. Dirinya mengungkap konsep bangunan istana buatannya harus memiliki dan mempresentasikan keanekaragaman budaya Indonesia. Menurutnya simbol Garuda dan 12 bangunan lainnya tidak identik dengan salah satu budaya saja. Standar kenyamanan, Nyoman juga memastikan di dalam istana negara tetap menghindari efek rumah kaca dan radiasi. Menurut beliau, standar kenyamanan gedung dengan sirkulasi udara dipastikan akan baik. Di dalam sayap Garuda itu ada hutannya, jadi kalau Bapak Presiden ingin rapat di bawah pohon tetapi tidak kehujanan, maka disitulah tempatnya. Jadi bisa digunakan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, ya. Guna memenuhi persyaratan gedung modern, Nyoman mengaku telah melibatkan sebanyak 70 ahli, diantaranya arsitek, ahli jalan, jembatan, grand design, interior, hingga landscape. Salah satu tantangan dalam mendesain istana negara di IKN adalah kontur yang ekstrim. Bahkan lokasi istana Garuda ini 88 meter dari permukaan laut, ya, jadi menanjak. Maka dari itu kita buat sedikit berputar elevasinya. Ini adalah konsep burung Garuda, ya, yang dibuat oleh Bapak Nyoman, ya, karena Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman, banyak suku bangsa, banyak bahasanya, dan agamanya juga berbeda-beda, ya, dan disatukan dalam IKN ini. Selain itu juga ada konsep grand building, ya, yang terintegrasi dengan kantor-kantor pemerintahan yang lain, ya. Ini adalah kantor sekretaris negara, ada kantor kementerian-kementerian yang lain, supaya koordinasi antara presiden dengan para menterinya itu sangat cepat, yang perlu dibutuhkan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Mungkin ini yang bisa saya share untuk kali ini. Yang belum subscribe, like, dan komen, silahkan komen dan sebarkan untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.